Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Kali puji syukur kita ucapkan kepada Allah karena telah memberikan kita kesempatan untuk menampilkan presentasi kelompok yaitu tentang Science Entrepreneur kita. Nah, tidak lupa pula kita salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tanpa memperpanjang mukadimah, kami dari kelompok 6 yang usaha kami yaitu tentang keripik bayam, kriuk bingis yang beranggotakan yang pertama yaitu Lala Sofia dengan NIM 21231011, yang kedua Septina Nispu Rahmadini dengan NIM 21231033, dan saya sendiri yaitu Tesya Monika dengan NIM 21231037. Yang mana materi yang pertama sekali yaitu akan saya jelaskan sendiri, yaitu tentang executive summary. Yang mana keripik bayam kriuk bingis ini merupakan salah satu usaha bergerak di bidang makanan ringan. Nah, keripik bayam ini lebih sering terlihat sebagai salah satu menu di restoran-restoran. Lalu, jika dilihat dari animo masyarakat belakangan ini yang menyukai makanan-makanan dengan alternatif, maka usaha keripik bayam ini memiliki prospek yang baik. Usaha ini didirikan oleh kelompok 6 Science Entrepreneur dengan modal berupa produk yang relatif baru di pasaran luas dan variasi produk yang beraneka ragam. Maka diperkirakan tingkat penerimaan masyarakat terhadap produk ini cukup tinggi. Dengan teknik pemasaran yang menggunakan media online, diharapkan agar daya jangkau iklan dapat lebih maksimal. Nah, perusahaan ini juga dapat memperoleh kesepakatan harga yang lebih baik apabila melakukan negosiasi dengan pihak pemasok dan distributornya. Keripik bayam tidak hanya menguntungkan terhadap pihak pemasok dan distributor, namun juga masyarakat sekitar sebagai penyedia lapangan kerja. Terlepas dari itu, jumlah tenaga kerja yang masih sedikit, namun perkembangan perusahaan di masa depan dirasa sangat mungkin terjadi. Nah, slide selanjutnya, yaitu tentang peta usaha kami, yang mana pada gambar ini telah terlihat bahwa terutama sekali kami membuat bayamnya, yaitu bahan bayam kami digunakan memang kami tanam sendiri, yang mana kami tanam di greenhouse jurusan kita, yaitu di belakang gedung IPA Terpadu FMIPA UP. Nah, terlihat di sini bahwa pemasaran yang pertama itu kami lakukan pada Expo kemarin. Selain itu, di sini juga terlihat data-data dari usaha yang kami jalani ini. Bisa dilihat di gambar. Nah, selanjutnya yaitu tentang visi dan misi usaha. Yang mana visi kami di sini itu menjadi budaya organik salah satu usaha cemilan yang mengutamakan rasa, kualitas, serta mutu terbaik, serta menjadikan salah satu kuliner yang digemari oleh masyarakat. Sedangkan visi kami yaitu yang pertama, terus berinovasi untuk mencapai menu-menu yang menarik dan unik. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan prima. Yang ketiga, memasarkan keripik bayam di pasar tradisional maupun pasar modern. Yang keempat, menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan baku yang berkualitas. Dan yang terakhir yaitu menjual produk dengan harga yang terjangkau, tetapi dengan kualitas rasa yang memukau. Nah,
Selanjutnya yaitu tentang tujuan usaha keripik bayam kami, yang mana tujuan yang pertama yaitu memperoleh penghasilan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kami lebih banyak dari anak kos. Nah, tentunya ini akan membantu untuk kehidupan kami sehari-hari. Yang kedua yaitu melatih jiwa seorang wirausaha. Nah, dari sini kita akan dapat mempelajari bagaimana cara berwirausaha, bagaimana cara menumbuhkan jati diri kita dalam berwirausaha tersebut. Nah, yang ketiga yaitu mengajak masyarakat untuk hidup sehat dengan produk yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan ini yaitu sangat-sangat baik kualitasnya karena bayamnya itu kami tanam dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan, yang mana mempunyai ciri khas menu, yang mana yang pertama yaitu tempatnya strategis, rasanya sangat enak dan gurih. Yang ketiga, bahan produk yang kami gunakan ini terjamin higienis dan sehat, serta harga dari produk kami ini cukup murah terjangkau, pelayanan yang memuaskan, rapi, dan juga bersih. Yang kedua yaitu ada peluang. Jadi peluang usaha kami ini yang pertama bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti cemilan. Yang kedua yaitu karena bisa dinikmati oleh semua usia dari muda sampai tua. Maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu ciri khas menu kami yaitu menjadikan usaha ini yang sangat menjanjikan. Yang keempat yaitu cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Kelemahannya yaitu atau kelemahannya itu produknya sangat mudah ditiru karena di sini kami menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan. Yang kedua yaitu belum mempunyai cabang karena kami baru membuka usaha ini. Yang selanjutnya yaitu ada ancaman dari usaha kami ini yaitu banyaknya pesaing yang menjual produk dengan harga lebih murah. Yang kedua yaitu harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli dari produk kami ini. Selanjutnya yaitu tentang deskripsi usaha kami. Yang pertama yaitu bidang usaha. Usaha sayur bayam organik ini yang akan kami jalankan ini merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang makanan berupa camilan yang merupakan kehigienisan dan kesegaran dari produk yang kami buat. Sayur bayam ini diinovasikan menjadi sebuah camilan keripik bayam yang kriuk. Dengan begitu, anak-anak, remaja, ataupun dewasa yang tidak suka makan sayur tidak akan merasa jika mereka memakan sayur dengan bentuk camilan kerupuk kriuk ini. Nah, untuk jenis produk ini, karena kami membuat makanan sehingga produk kami adalah produk barang karena memiliki bentuk fisik. Bisa dilihat, bisa disentuh, diraba, dipindahkan, dan juga memiliki perlakuan fisik lainnya. Jenis produk yang kami buat adalah keripik bayam kriuk bingit. Selanjutnya yaitu deskripsi usaha kami, yang selanjutnya ada kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk kami. Inovasi produk diartikan sebagai upaya yang dilakukan pelaku usaha membuat produk untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan produk yang diproduksi selama ini. Keunikan dari produk kami yaitu bayam yang kami tanam bahan kimia atau bahan organik, dan bebas dari pestisida. Keunggulan produk ini yaitu camilan ini adalah camilan yang menggunakan bahan sayur bayam organik yang mudah didapat dengan harga yang relatif mudah, juga sangat banyak manfaatnya. Keunggulannya yaitu daya tahan keripik ini untuk disimpan, bisa kita simpan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, tidak mengandung bahan pengawet kimia. Yang ketiga, terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas. Manfaat dari daun bayam
yaitu bermanfaat untuk janin, mencegah sembelit, meningkatkan kecerdasan otak, menjaga kesehatan otak, mencegah peradangan, mengobati tekanan darah tinggi, menjaga kesehatan tulang, menjaga kesehatan jantung, menjaga daya ingat pada otak, juga dapat membuat kita menjadi awet muda. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pembacaan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lala Sofia. Kepada Lala, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Tasya Monika, yaitu tempat dan waktu usaha. Yang pertama, lokasi usaha. Lokasi usaha strategis berdekatan dengan keramaian. Karena semakin banyak usaha yang ada di sekitar lokasi, maka konsumen yang datang ke lokasi tersebut juga semakin ramai. Lokasi dekat dengan sekolah dan kos-kosan mahasiswa atau mahasiswi, serta kawasan kampus. Dalam melakukan penjualan, kami menggunakan media online seperti WhatsApp dan Instagram sehingga memudahkan pembeli yang ingin membeli produk cemilan keripik bayam organik tanpa perlu susah payah mencarinya. Dan juga memasarkan langsung pada event-event yang ada di kampus seperti event dari program studi pendidikan IPA yaitu Junior Senke Competition atau JSCO. Target pasar yang kami tuju adalah mahasiswa, anak SMP maupun masyarakat sekitar Kota Padang. Yang kedua yaitu waktu usaha. Untuk waktunya, kami membuka mulai dari hari Kamis sampai hari Minggu. Kenapa demikian? Karena kami juga seorang mahasiswa dan kita harus mampu membagi waktu. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, yang mana yaitu yang pertama kantin kampus, yang kedua warung, yang ketiga stand sendiri, yang keempat media sosial. Selanjutnya, dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Jika usaha ini dapat berkembang, tentu kami akan bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar sehingga diharapkan perekonomian warga sekitar yang sulit dapat teratasi. Yang kedua, pada bidang sosial, dengan adanya cemilan yang sehat seperti produk keripik bayam, akan membuat masyarakat menjadi lebih membiasakan diri untuk memakan makanan sehat. Yang ketiga, pada bidang budaya. Karena terbuat dari bahan tradisional, cemilan ini akan dapat melestarikan budaya orang tua kita yang senang memakan makanan tradisional. Tetapi walaupun terbuat dari bahan tradisional, makanan ini tetap berpenampilan modern yang akan disukai oleh generasi muda. Yang terakhir yaitu alam. Banyaknya hasil panen bayam di daerah kita ini harus diiringi dengan adanya inovasi dalam mengelola bayam tersebut. Selanjutnya yaitu proses penanaman sayur bayam. Karena kami menanam bayam di greenhouse jurusan, jadi semua alat dan bahan telah tersedia, yang mana bahannya yaitu tanah, pupuk, bibit, dan air. Dan alatnya yaitu pisau pot. Cara menanamnya yang pertama, campurkan tanah dengan pupuk, kisaran 75% tanah, 25% pupuk. Yang kedua, aduk tanah hingga benar-benar rata. Yang ketiga, tanah yang telah dicampurkan masukkan ke dalam pot. Yang keempat, jika pot belum diberi lubang, maka beri lubangnya untuk pengaliran air. Yang kelima, taburkan bibit di sekitaran pot. Yang keenam, siram dengan air secukupnya. Yang ketujuh, tunggu hingga bibit tumbuh. Yang kedelapan, jika sudah kelihatan bayam kecil ukuran 1 cm, maka siram sekali sehari dengan setiap harinya. Yang kesembilan, tunggu anak bayam hingga besar kisaran 15 hari dengan terus menyiramnya tiap hari. Yang terakhir, jika sudah besar, maka bayam yang telah tumbuh bisa dipanen. Yang selanjutnya yaitu proses produksi keripik bayam. Yang pertama, campurkan setengah kilogram tepung beras, 4 kilogram tepung terigu, dan 10 sendok makan tepung kanji dengan air. Yang kedua, haluskan 15 siung bawang putih, kunyit, kemiri, dan ketumbar secara merata. Yang ketiga, campurkan dengan adonan dan aduk hingga rata.
Yang keempat, pisahkan daun bayam dari tangkainya lalu cuci hingga bersih. Yang kelima, panaskan minyak goreng dan masukkan bayam ke dalam adonan satu persatu agar tidak berdempet. Yang keenam, goreng ke dalam minyak panas sampai kecoklatan. Yang ketujuh, angkat keripik dari minyak lalu tiriskan. Yang terakhir, setelah tidak panas lagi, selanjutnya masukkan ke dalam pengemasan. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Produk yang akan dipasarkan berupa makanan olahan dari sayur organik dan sayur anorganik. Produk akan ditawarkan secara online maupun offline di sekitaran area kampus UMP dan menerima pemesanan di luar kampus UMP juga. Produk ini menyasar target dengan demografi sebagai berikut. Yang pertama, pria atau wanita. Yang kedua, mahasiswa. Yang ketiga, dosen, guru, dan tenaga pendidik lainnya. Yang keempat, mencakup seluruh masyarakat. Jumlah dan harga produk. Dalam satu kali produksi, kami mampu menghasilkan 50 biji keripik bayam dengan memproduksi setiap 1 kali seminggu. Harga yang kami tawarkan kepada konsumen atau pelanggan yaitu hanya Rp3.000 per pieces. Selanjutnya yaitu wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran, produk kami yaitu keripik bayam kriuk bingits dari area Universitas Negeri Padang dan di sekitar daerah rumah produksi. Selain itu, kami juga pasarkan untuk seluruh wilayah di Indonesia dengan sistem internet marketing dan media sosial sehingga usaha kami lebih dikenal dan lebih unggul dalam bidang pelayanan. Dalam melakukan penjualan, penulis menggunakan media online seperti WhatsApp dan Instagram sehingga memudahkan pembeli yang ingin membeli produk kami tanpa perlu susah payah mencarinya. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Lala Sofia. Selanjutnya, penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Rahma. Kepada Rahma, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Septianis Purhamagini akan menjelaskan mengenai rencana pengembangan manajemen usaha. Untuk yang pertama yaitu struktur organisasi. Teman-teman bisa melihat untuk struktur organisasi di sini diketuai oleh Tasya Monika. Kemudian untuk bagian produksi Lala, kemudian untuk bagian pemasaran itu kami bertiga, dan selanjutnya bagian keuangan yaitu diketuai oleh saya sendiri, Rahma. Next lah. Monik, Monik, Lala mana Nek? Ini nggak berubah kan? Bisa nggak lanjut aja guys? Lanjut aja. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai rencana UKM Mitra. Di sini UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. Nah, istilah inilah yang sering digunakan untuk lebih mengacu kepada jenis usaha kecil yang mana memiliki pemasukan paling banyak adalah sekitar 200 juta rupiah. Dengan jumlah pekerjanya pun kurang dari 20 orang. Usaha yang berdiri sendiri namun masih dalam ruang lingkup yang kecil dan menengah. Inilah yang sering disebut dengan UKM. Sementara itu, menurut keputusan Presiden atau Kepres RI tahun 1998, pengertian dari usaha kecil ini adalah sebuah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang mayoritasnya merupakan kegiatan
usaha kecil dan perlu adanya perlindungan hukum. Gunanya untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Sedangkan menurut KBBI adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha dalam menjalankan usaha. Sedangkan karyawan kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan sebagai pemberi kerja. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, maka bisa melakukan kerjasama dengan warung-warung terdekat, toko sayur, toko kelontong, minimarket, dan sebagainya. Dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan juga untuk memperbanyak relasi dengan masyarakat, serta untuk mendapatkan nama yang baik sehingga produk kita dikenali. Next. Untuk selanjutnya yaitu mengenai keuangan. Di sini biaya keseluruhannya yaitu diambil dari biaya bahan baku ditambahkan dengan biaya operasional. Di mana untuk biaya bahan baku ini kami menggunakan untuk hari itu 2 kg bayam. Yang mana bayam ini sudah tersedia di greenhouse di UNP. Kemudian untuk tepung tapioka per 4 kg. Yang harganya yaitu 2.000. Kemudian garam yaitu sekitar 2.000-an juga. Kemudian kunyit 1 rimpang yaitu 1.000. Kemiri 1 buah 1.000. Penyedap rasa sekitar 2.000, minyak setengah kilogram dengan harga 8.500. Kemudian untuk tambahannya cabai bubuk sekitar 5.000. Jadi untuk biaya bahan bakunya dibutuhkan sekitar Rp29.000. Kemudian untuk biaya operasional, yang pertama kami yaitu gas atau bahan bakar, yaitu sekali produksi 5.000, kemudian plastik 10.000, kemudian staples 5.000, dan label produksi sekitar 10.000. Yang yaitu totalnya untuk biaya operasional sekitar 25.000. Untuk 25.000 itu untuk 1 kali produksi. Untuk biaya keseluruhannya yaitu biaya operasional ditambahkan dengan biaya bahan baku yaitu 116.000 ditambahkan dengan 120.000. Maka untuk biayanya 236.000 per bulan. Next lah. Selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Yang pertama prediksi arus kas, yaitu hasil usaha keripik bayam atau HU sama dengan jumlah produk dikali harga jual. Yang mana HU-nya yaitu 200 dikali 3.000, maka didapatkan 600.000. Untuk selanjutnya yaitu benefit atau rasio dari keripik bayam, yaitu HU dibagi BP. Yang mana 600.000 itu dibagi dengan 236.000 rupiah, maka didapatkan 2,5. Kemudian rencana laba rugi. Keripik bayam untuk labanya total pendapatan dikurangkan dengan total biaya sama dengan yaitu 600.000 dikurangkan biayanya tadi 236.000, maka didapatkan labanya 364.000. Lanjutlah. Nah, selanjutnya yaitu faktor penghambat dan pendukung usaha keripik bayam ini. Untuk faktor penghambat,
Yang pertama itu waktu untuk membuat produk. Yang kedua itu expired. Yang ketiga kualitas produk. Sedangkan untuk faktor pendukungnya, yang pertama itu ketersediaan bahan baku itu mudah didapat. Kemudian higienis dan harga relatif terjangkau. Kemudian merupakan produk yang unik sehingga masyarakat tertarik untuk mencobanya dan untung cukup banyak. Untuk selanjutnya, teman-teman bisa melihat di sini kami juga membuat vlog tentang usaha keripik bayam ini. Lanjutlah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Rahma. Baik teman-teman semua, dapat kita lihat di sini adanya logo dari keripik bayam kami ini, bisa dilihat di layar teman-teman semua. Juga pendirinya yaitu ada saya, Rahma dan Lala. Nah, selanjutnya untuk manajemen timnya mungkin telah dijelaskan oleh saya sendirinya tadi, yaitu ada ketua pelaksana, ada tim pemasaran, ada tim produksi, juga ada tim keuangan. Nah, mungkin hanya itulah materi atau penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran yang teman-teman ungkapkan, mungkin bisa diketik melalui channel YouTube kami, melalui channel Jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan dari teman-teman, mungkin bisa diutarakan pada channel YouTube kami, tepatnya di kolom komentar. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.